Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, berkarya, berkarakter Pancasila. Kembali kita di P5 tentunya. Pada video kali ini kita akan berbagi langkah-langkah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada intinya ada 6 langkah. Ada 6 langkah dalam kita melaksanakan proyek. Belajar, berkarya, berkarakter Pancasila. Yes, yes. Dari nomor 1 teman-teman. Langkah yang pertama adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian perlunya proyek, kemudian gambaran pelaksanaan proyek, prinsip proyek, manfaat proyek. Nah, ini ada di langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan P5 itu. Kemudian memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan P5. Langkah yang ketiga, mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5. Berikutnya langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mendesain proyek penguatan profil belajar Pancasila. Desain P5-nya di sini, teman-teman. Langkah konkretnya yang secara langsung ada di sini. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator P5. Kemudian mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan P5. Menentukan dimensi dan topik P5, merancang alokasi waktu, menyusun modul, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah yang keempat. Nah, yang keempat adalah mengelola P5. Kegiatannya mengawali kegiatan P5, kemudian mengoptimalkan pelaksanaan P5, menutup rangkaian kegiatan P5, dan mengoptimalkan keterlibatan mitra. Langkah berikutnya adalah mengolah asesmen dan melaporkan hasil P5. Kegiatannya mengoleksi dan mengolah hasil asesmen dan menyusun rapor P5. Dan langkah yang keenam, ini langkah yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut P5. Ini terdiri dari 4 kegiatan. Prinsip evaluasi implementasi P5, kemudian contoh alat dan metode evaluasi P5, peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi P5, dan tindak lanjut dan keberlanjutan P5. Itu adalah 6 langkah untuk pelaksanaan P5. Nah, tentunya di video berikutnya akan kita kupas setiap langkah itu terdiri dari apa saja, kemudian di dalamnya apa yang harus kita siapkan. Seperti itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.